terhukum masuk neraka, maka saking kasihnya Allah akan dunia ini, diutus anaknya bernama Yesus. Utus kemana? Ke bumi. Untuk apa? Mati di kayu salib, ya, supaya dosa orang tertebus. Ini saya bilang sama para pendeta, ini bukan ajaran kasih, ini sadis, biadab, bengis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa Wenceslaus. Saya lahir di Manado 8 September 49, tinggalnya di Jalan Tugu Raya nomor 8 Kelapa 2 Cimanggis Depok, tepatnya di depan asrama Brimob Kelapa 2. Dengan saya masuk Islam, ya Islam kan polisi di Brimob juga. Nah, saya telah 40 tahun lebih tinggal di sana. Nah, ini nomor telepon saya, HP. Ini ada email juga, ya. Mungkin satu saat kita bisa telepon, SMS apabila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Adapun aktivitas kami setiap hari, pertama sebagai konsultan. Konsultannya dalam arti khusus, itu kami menangani kasus-kasus yang berhubungan antara Islam dan Kristen. Contoh, banyak orang yang suka menghina, melecehkan, menghujat Islam, Nabi Muhammad, Quran, dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kami tangani bersama teman-teman. Dan alhamdulillah cukup banyak para pendeta penginjil yang pernah dipenjara karena mereka menghujat Al-Quran. Bahkan pernah terjadi 41 pendeta penginjil misionaris dipenjara sekaligus di kota Batu Malang karena mereka terang-terangan menghujat Al-Quran. Rekamannya ada, kalau mau ditonton juga bisa loh. Bagaimana mereka menghujat Quran, kemudian ditangkap, disidang, dan dipenjara. Tapi yang paling sering kami tangani, boleh dikata setiap hari, kasus orang-orang yang terlanjur menikah beda agama. Tapi terbanyak kasus pacaran beda agama, ya. Ternyata pacaran beda agama merupakan salah satu kasus yang cukup banyak terjadi di kalangan muda-mudi. Ini banyak orang tua kita nggak sadar anak-anak mereka SMA atau sederajat, apalagi mahasiswa, ternyata punya hubungan dengan orang non-Muslim. Nah, ini kalau tidak diantisipasi, banyak akhwat-akhwat kita yang sering dimurtadkan. Itu karena pacaran beda agama. Ya, kayak Rina Nose aja pacaran beda agama ya bisa buka jilbab kan. Tapi kalian paham, kalau dibawa ke rumah saya, walaupun tidak semua, tapi 70-80% orang-orang yang saya tangani ini akhirnya mereka mau menikah secara Islam. Kalau nggak mau, mendingan putus bubar daripada harus menikah di gereja. Oleh karena itu, apabila bapak, ibu, hadirin sekalian punya kasus seperti itu, mungkin punya teman, kenalan, tetangga, saudara, ada kasus seperti itu, bisa hubungi saya. Insya Allah saya akan bantu memberikan solusi bagaimana caranya agar supaya yang Kristen ini masuk Islam. Karena keilmuan saya lebih spesialisasi di bidang itu, ya. Saya lebih spesialisasi di bidang itu. Bagaimana cara cepat melunturkan iman orang Kristen agar supaya mereka tertarik mau masuk Islam. Itu saya ajarkan keliling-keliling Indonesia, ya. Bahkan yang di training itu ustadz, dai, aktivis dakwah. Kemudian saya di GPMI, di Dewan Dakwah Depok, ada Pusat Dakwah Islam Yayasan Birrul Walidain. Saya memberikan kajian kristologi di Jakarta, di seluruh Indonesia. Ya, kadang-kadang juga ke beberapa negara luar. Alhamdulillah hari ini ada di sini. Kemudian saya menulis buku, ya. Selama saya masuk Islam, ya, saya telah menulis buku lebih kurang 50 judul, ya. Dan buku-buku saya semuanya intinya bagaimana kita berdakwah kepada non-Muslim. Dan ada juga VCD, DVD debat dengan berbagai pendeta. Ya, mungkin Bapak Ibu sering nonton di YouTube, itu debat paling banyak dengan pendeta itu biasanya saya, ya, rame kali YouTube. Khusus mendebat para pendeta. Nah, buku-buku dan VCD ini saya bawa. Sebagian saya bawa ada di depan situ. Nanti yang berminat ya bisa dilihat di sana. Karena buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Itulah sekedar taruh kita di siang hari. Nah, biasanya saya suka menaruhkan tema, ya. Biasanya saya suka menaruhkan tema-tema pilihan di mana Bapak dan Ibu bisa memilih salah satu tema yang mau dibahas, ya. Banyak temanya masih ada, ya.
Kemudian ada lagi ini ya cukup banyak, bisa 450 tema saya tawarkan, boleh dipilih yang mana. Tetapi pada kesempatan siang hari ini sudah dipilih oleh panitia. Temanya apakah semua agama benar? Mungkin nomor berapa ini? Nomor 24. Jadi panitia memilih nomor 24. Nah, baik. Melihat tema-tema ini semua tema-tema yang cukup menantang, penasaran, orang ingin tahu. Nah, untuk membahas semua tema-tema ini tentu memerlukan berkali-kali pertemuan, ya kan? Memerlukan berkali-kali pertemuan. Nah, oleh sebab itu kalau ingin yang tema lain ya insya Allah di lain waktu kita bahas. Hari ini tema nomor 24. Apakah semua agama benar? Hadirin, ada yang bertanya sama saya, Pak Insan, sebenarnya dakwah yang sesungguhnya itu dakwah kepada siapa? Mana mau didulukan, dakwah kepada sesama muslim atau non muslim? Ya, dua-dua penting. Tetapi dakwah yang sesungguhnya itu sebenarnya berdakwah mengajak non muslim masuk Islam. Jadi dakwah kepada non muslim itulah dakwah yang sesungguhnya, yang pahalanya justru sangat besar sekali. Saat ini saya tidak berdakwah. Ini semua sudah Islam kok. Saya tidak perlu ngajak masuk Islam. Bahkan sudah Islam duluan ada daripada saya. Ini taklim, ini pengajian. Dakwah yang sesungguhnya bagaimana kita mengajak non muslim masuk Islam? Nah, itu berdakwah yang pahalanya sangat besar. Tapi apa orang ada yang mengatakan untuk apa kita dakwah kepada non muslim? Lihat ini orang Islam tuh di mana-mana banyak kan? Betul. Ya. Tapi salah, keliru. Memangnya Rasulullah kita diutus hanya untuk dakwah kepada orang Islam. Ya. Memang Rasulullah diutus hanya untuk orang Islam, hanya untuk orang Arab, orang Timur Tengah. Bukankah Rasulullah kita diutus untuk seluruh alam semesta? Seluruh yang bernama manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak lagi mengutus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Surat 21. Surat Al-Anbiya ayat 107. Bahkan dalam surat Saba. Surat Saba itu surat ke-34 ayat 28. Allah juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Bazira wa nazira walakin aksarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini kan membuktikan kepada kita bahwa misi Rasulullah SAW ini diutus untuk seluruh alam semesta, seluruh yang bernama manusia. Kalau begitu apa? Kesimpulannya apa? Islam ini harus kita dakwakan kepada siapa saja. Tidak peduli dia suku bangsa apa, asal masih bernama manusia, semua kita dakwah Islam. Apalagi Quran mengatakan inna dina indallah Islam, agama yang benar, agama yang diridhoi Allah itu saja. Ya Islam kok. Berarti selain pada Islam tidak benar, tidak diridhoi, tidak mungkin selamat. Ya. Nah hadirin, kita akan memilih dua jalan persimpangan, Islam atau Kristen. Mana yang benar, Islam atau Kristen? Di dunia ini kan banyak agama. Tapi dari semua agama yang ada di dunia ini cuma ada dua agama yang selalu berpotensi konflik. Apa itu? Islam dan Kristen. Belum pernah kita melihat atau mendengar ada agama Buddha, Hindu, Yahudi, Konfutse. Mereka berdakwah kemana-mana untuk menarik orang-orang masuk ke dalam agama mereka. Belum pernah. Yang selalu kita saksikan Islam dan Kristen. Makanya kita lihat gereja dibangun di mana-mana. Bahkan hampir setiap ruko ada 1-2 petak mereka sewa di gereja. Mall di lantai atas kita datang, setiap minggu ada kebaktian.
Pendeta, misionaris, evangelis, penginjil mereka sebarkan ke seluruh dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendakwakan agama mereka, karena mereka sangat yakin hanya agama mereka yang benar dan menyelamatkan. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama mereka. Islam pun demikian, sama. Musola masjid dibangun di mana-mana, ustadz, kiai, dai, ulama juga disebarkan ke mana-mana. Dalam rangka apa? Dalam rangka syiar Islam, untuk mendakwakan Islam ini. Kalau perlu semua orang masuk menjadi pemeluk agama Islam. Kedua agama ini sama-sama mengklaim agamanya yang benar, kan? Menurut orang Kristen, semua manusia itu bakal masuk neraka, kata mereka, kecuali pengikut Yesus. Dan sama kayak kita juga begitu kok. Semua manusia itu kafir, bakal kekal di api neraka. Tentu kecuali pengikut Nabi Muhammad atau yang beragama Islam, ya. Sehingga timbul pertanyaan, mungkinkah kedua agama ini sama-sama benar? Ya kan? Mungkinkah dua-dua agama ini sama-sama benar? Kenapa? Karena sampai saat ini masih cukup banyak orang-orang yang beranggapan semua agama sama, katanya. Semua agama benar. Apalagi beberapa tahun terakhir ini muncul satu aliran namanya JIL. Tahu JIL kan? Jaringan iblis laknatullah. Nah, kata orang begitu. Ada yang mengatakan jaringan iblis lokal, kata orang. Menurut orang JIL katanya apa? Tidak boleh umat Islam mengklaim Islam aja agama yang benar. Semua agama benar. Tidak boleh umat Islam mengklaim hanya Al-Quran aja kitab suci wahyu Allah. Semua kitab suci katanya wahyu Allah. Dan tidak boleh umat Islam mengklaim hanya pemeluk agama Islam saja yang bakal masuk surga. Semua pemeluk agama masuk surga. Hanya jalan, cara, atau teknisnya yang berbeda, katanya gitu. Bisa nggak? Bisa nggak kita terima semua agama sama, semua kitab suci wahyu Allah, semua pemeluk agama masuk surga? Bisa diterima nggak? Menurut saya ini satu pernyataannya apa? Sesat dan menyesatkan. Kalau semua agama benar, semua agama sama dan selamat, berarti kapan saja kita boleh dong pindah-pindah agama, kan? Nggak sempat Jumatan, boleh dong mingguan. Nggak sempat mingguan, boleh dong Jumatan. Kalau semua agama benar dan sama, ya berarti nggak perlu ada istilah halal dan haram. Kalau semua agama benar, berarti kapan saja boleh saja kapan saja kita nikah beda agama. Anak-anak kita dilamar oleh pemuda non-muslim, ya monggo silakan, kan agama dia benar juga. Kalau semua agama benar, ini secara logika saja ya. Kalau semua agama benar, berarti kita disuruh membenarkan, mengaminkan konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama. Apakah iya kita semua akui konsep ketuhanan dan dewa-dewi semua agama? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Roh Kudus, ya toh? Ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Kuan Yin, bahkan ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, Dewa Bintang, Dewa Tanah, Dewa Laut, Dewa Padi, ya toh? Apakah iya kita harus akui itu semua benar? Oh, tentu saja tidak. Kalau semua agama benar, berarti tidak perlu ada istilah mu'alaf. Tidak perlu ada istilah murtadin. Orang pindah agama jangan disebut murtad, ya kan? Kenapa? Karena agama yang dipindah benar juga kok. Kalau semua agama benar, tidak perlu saya masuk Islam. Untuk apa saya masuk Islam kalau semua agama benar? Tidak perlu. Secara duniawi enakan beragama Kristen daripada Islam. Masuk Islam hitung-hitung lebih ribet kok. Lebih repot loh masuk Islam. Sehari sholat berapa kali? 5. Seminggu 5 kali 7. Berapa kali? 35 kali loh kita sholat seminggu. Itu bersolat wajib, belum sholat sunat, ya kan? 35. Nah, di Kristen seminggu berapa kali? Cuma sekali doang. Kalau sama-sama selamat, ngapain kerjaan 35? Satu juga selamat, ya kan? Ya. Kalau semua agama sama benar, kita akan cenderung memilih agama paling ringan resikonya. Kedua, kita akan cenderung memilih agama yang paling mudah diamalkan. Agama yang paling ringan resikonya mudah diamalkan, agama Kristen. Ibadah seminggu cuma sekali, ya, 1 kali. Kedua, asal percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dijamin pasti masuk surga, pasti. Kalau Islam katanya apa?
serba insya Allah, serba insya Allah, kata mereka kan begitu kan. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah. Tapi di Kristen percaya pada Yesus, dijamin pas masuk surga. Luar biasa. Ibadah seminggu sekali dijamin masuk surga. Ya apa lagi kita mau cari kalau begitu? Masih ada satu, dosa ditebus. Ya. Wah, iming-iming ini sangat menggiurkan. Ya. Makanya berbahaya bagi orang Islam awam dan anak-anak muda. Kenapa? Mereka bisa melakukan apa saja sesuka hatinya, itu nanti ada yang tebus. Tapi kenapa saya hijrah? Saya keluar, saya tinggalkan. Bapak dan ibu tidak mau mengikutinya. Kenapa? Nggak logik, nggak rasional, nggak masuk akal. Masa kalau kita enak-enak berbuat dosa, kalau semua suruh Yesus yang pikul? Kasihan kan Yesusnya. Namanya berbuat dosa kan enak. Coba, hampir semua perbuatan dosa rata-rata enak. Makan makanan haram, contoh babi, tapi jangan coba loh. Babi itu daging paling enak, paling empuk, paling manis, paling wangi. Ya saya tahu, saya puluhan tahun dibesarkan dengan daging itu. Iya, bahkan selama saya masuk Islam sampai saat ini belum pernah saya makan daging senak daging babi. Enak sekali. Coba ganja, sabu-sabu, morfin, kalau makan atau minum ketambah play ada di awang-awang. Korupsi, ambil, kan kayak mendadak. Selingkuh, enak gak? Enak. Orang berzina, enak gak? Ya enak. Coba kalau orang selingkuh dan berzina itu tidak enak, hanya orang gila, orang sinting yang mau melakukannya sudah gak enak dapat dosa besar. Karena saking enaknya dosa dikalahin, ya kan? Karena saking enaknya dosa dikalahin, toh kan nanti ada yang tebus kok, ya kan? Kan ada yang tebus kan, nggak apa-apa. Jadi menunjukkan semua perbuatan dosa itu enak-enak, kan ada yang tebus. Tapi kenapa saya hijrah? Bapak Ibu tidak mengikuti, tidak logik. Hadirin, di padang mahsyar cuma ada dua pilihan, surga dan neraka. Insya Allah kita semua ditakdir Allah masuk surga. Tetapinya ada. Begitu kita masuk ke dalam surga, ketemu dengan mereka-mereka pencopet, pembunuh, pezina, koruptor. Loh, kamu masuk juga? Kamu masuk juga ya? Apa jawab mereka? Iya, kami semuanya ditebus oleh Yesus. Ya berarti nggak ada artinya kita berbuat baik selama hidup di dunia dong. Nggak ada artinya kita beramal soleh. Ya kan? Bisa-bisa sudah masuk surga menyesal kita. Sudah masuk surga menyesal kita. Waduh, kalau tahu begini dulu di dunia sikat aja semua. Ya kan? Enakan mereka. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Iya kan? Nah hadir. Dalam mukaddimah tadi, paling tidak ada 3 ayat Quran yang saya bacakan. Ya, pertama surat As-Saff ayat 9 ya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqqi liyuzhirhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ini paling sering dibaca ayat ini, surat ini di berbagai mukaddimah. Artinya apa? Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik membenci. Dialah siapa? Allah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar Islam. Untuk apa? Untuk dimenangkan atas semua agama walaupun mereka orang-orang musyrik membenci. Hadirin, kalau Yesus dengan Injil dan agama Kristen adalah agama yang rahmatan lil alamin untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta, kenapa Allah masih mengutus lagi seorang rasul bernama Muhammad dengan membawa Quran dan Islam kalau sudah ada Yesus dan Injil dan Kristen? Sudah ada agama rahmatan lil alamin kok diutus lagi? Apakah Allah mengadu domba? Oh tidak. Kenapa Allah masih telah mengutus seorang rasul bernama Muhammad dengan membawa Quran dan Islam padahal sudah ada Yesus, Injil dan Kristen? Karena semua nabi
menurut Quran, semua nabi sejak Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, atau orang Kristen bilang Yesus, mereka itu hanya nabi-nabi rasul yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaum-kaumnya saja. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus hanyalah seorang nabi yang Allah utus hanya untuk menyelamatkan kaumnya, itu siapa? Bani Israel. Jadi ibarat semua nabi sejak Adam sampai Isa atau Yesus, mereka itu sebenarnya hanyalah nabi-nabi lokal, ya kan? Hanya nabi lokal. Periodenya juga udah lewat kok. Ibarat barang sudah apa? Expired, ya kan? Sudah digantikan, diteruskan oleh Rasulullah SAW sebagai khataman nabiin, penutup para nabi yang diutus bukan untuk orang Arab, bukan untuk orang Timur Tengah, bukan untuk orang Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Maka dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan engkau Muhammad menjadikan menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak akan utus engkau Muhammad melainkan untuk semua manusia. Kemudian yang kedua, dalam mukadimah tadi saya membacakan surat Ali Imran ayat 19. Ini ayat ini kalau ada orang Islam tidak ngerti, nggak tahu, kelewatan kalau orang Islam nggak tahu ayat ini. Inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Lah kalau agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam, kesimpulannya apa? Ya selain pada Islam nggak benar, nggak diridhoi dong, iya kan? Simpel kan? Selain pada Islam tidak benar, tidak diridhoi. Tapi apakah orang jil tidak tahu ada ayat ini di Quran? Oh nggak mungkin, mereka tahu. Mereka dari partai besar ternama, lulusan Arab Saudi, Mekah, Madinah. Cuma giliran Anda S3 ke Chicago, Amerika. Ya, rupanya di sana di brainwashing mereka itu. Pergi inna dina indal Islam, pulang-pulang ada apa? Semua agama sama. Gitu kan? Atau jadi orang jil ini orang Islam yang dipakai oleh Barat untuk menghancurkan Islam, dia pakailah orang Islam itu. Kemudian ayat ketiga yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, surat Ali Imran ayat 85. Ya, wa may yattaqi ghaira islamid dinan fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya, dan dia kira dia termasuk orang-orang yang merugi. Ya, subhanallah, luar biasa kan ayat ini. Berarti selain pada Islam tidak diterima, tertolak, bahkan dapat azab Allah. Makanya orang kalau pindah agama murtad, aduh sayang banget, ya kan? Pindah ke agama manapun tetap tertolak, tidak diterima, bahkan dapat azab Allah. Nah, berdasarkan 3 ayat yang kami bacakan dalam mukadimah tadi, kita bisa ambil satu kesimpulan, berarti kalau itu jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Kalau jalan keselamatan hanya dalam Islam, kesimpulannya selain daripada Islam tidak ada keselamatan. Yakin? Yakin. Harus yakin. Bahkan dalam ayat lain surat Al-Maidah ayat 3 ini sudah sangat kita kenal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ini penegasan Allah. Ya. Maka dalam satu hadis Muslim, Rasulullah berkata, tiap-tiap orang yang telah mendengar kenabianku, ya, baik Nasrani atau Yahudi, kemudian apabila dia mati tidak beriman kepada risalahku, artinya tidak masuk Islam, niscaya mereka ahli neraka. Berarti apa kesimpulannya? Ya sama. Selain pengikut Muhammad tidak akan selamat. Selain pengikut Muhammad tidak selamat. Nah hadirin, kalau hadis ini, ayat-ayat Al-Quran tadi kita pakai, kita dakwakan kepada mereka yang non-muslim, kira-kira mereka terima enggak?
Oh tidak, mereka nggak terima. Kenapa? Itu kan katanya Quran kan buatan Muhammad, kata mereka kan. Mereka sudah antipati dulu. Quran itu katanya buatan Muhammad. Mereka nggak terima. Nabi Muhammad orang pintar katanya. Saking pinternya Nabi Muhammad, dia jiplak Al-Quran dan Alkitab. Ya, begitu kan tuduhan mereka. Kenapa? Kalau mereka juga punya ayat-ayat pilihan, mereka juga punya ayat-ayat gacoan, mereka juga punya ayat-ayat emas. Contoh, ini Yohanes 14 ayat 6 ya. Ayat ini kalau di Injil, kalau dibikin ranking ya, ini ayat ini nomor 1 tertinggi. Siapapun orang non-Muslim Kristen di dunia dibacakan ayat ini pasti diangkat jempol. Kita lihat apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa kan? Akulah jalan kebenaran hidup. Bayangin aja, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Allah kalau tidak melalui Dia, Yesus. Artinya kalau selamat harus masuk Kristen alias menjadi pengikut Yesus. Karena Yesus itulah kata yang siratal mustaqim. Kan kata lihat, akulah jalan dan kebenaran hidup, berarti akulah yang siratal mustaqim. Orang Kristen sering menggunakan ayat siratal mustaqim ini menunjukkan Yesus itulah kata yang siratal mustaqim. Coba, ini kalau kita nggak tahu cara menjawabnya, ya banyak orang terkecoh, kebanyakan orang Islam murtad masuk Kristen gara-gara ayat ini. Banyak masuk Kristen cuma karena ayat ini. Ternyata termasuk aspiranda dulu. Ternyata saya baru tahu ada ayat seperti ini. Yesus itu yang siratal mustaqim. Tidak ada orang satu pun akan selamat tanpa melalui Yesus. Alias harus masuk Kristen menjadi pengikut Yesus. Coba. Kedua, Yohanes 3:16. Ayat ini kali bikin ranking nomor 2. Ayat emas yang sangat diandalkan umat Kristen di muka bumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, gitu. Coba, begitu kasihnya Allah, ajaran kasih. Kalau kita kata teroris, tapi kalau ajaran Dia kasih. Coba saking kasihnya Allah, sampai diutus anaknya Yesus Kristus berkorban mati di salib supaya untuk menebus dosa manusia, gitu kan. Nanti kita akan lihat. Kemudian yang keempat, ini ayat-ayat emas. Kisah Rasul pasal 4:12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan ini cuma ada satu nama di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan, Yesus. Bukan dalam Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim atau Muhammad. Bukan, hanya satu nama, Yesus. Makanya mereka setiap berdoa selalu kan dalam nama Yesus kan berdoa. Lebih banyak mereka berdoa minta kepada Yesus ketimbang kepada Allah, gitu kan. Terus yang keempat terakhir, Roma 10 ayat 9. Ini ayat emas juga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau mau selamat harus percaya Yesus Tuhan. Percaya nggak Yesus Tuhan? Tidak. Berarti kita tidak selamat. Makanya kita dianggap domba-domba sesat yang perlu mereka injili, perlu mereka kristenkan. Makanya perlulah ada disebut melakukan kristenisasi untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Karena kita semua ini semua domba yang sesat. Nah, berdasarkan ayat tadi juga mereka juga punya kesimpulan yang sama. Kalau itu jalan keselamatan itu hanya dalam Yesus, katanya gitu kan. Buka Bible, jalan keselamatan dalam Yesus. Buka Quran, jalan keselamatan dalam Nabi Muhammad. Coba. Kalau ayat-ayat Bible ini Injil benar, ayat Quran tadi salah, ya kan? Kalau ayat Quran benar, ini pasti salah. Benar dua-dua kan mustahil. Salah dua-dua nggak mungkin. Benar pasti salah satu. Yang mana? Ya kan? Kata orang Kristen, ya ini yang benar. Di mana letak ketidakbenaran ayat ini?
Roma 10 ayat 9 yang ini, ya, ini bukan Injil, ini surat kiriman Paulus. Surat ibarat saya kirim surat ke bapak-bapak semua ini dikumpulin jadi kitab suci. Paulus ngirim surat kepada jemaatnya di kota Roma. Di tengah surat itu kata Paulus, kalau kamu percaya Yesus Tuhan, kamu akan selamat. Nah, gitu. Sementara Paulus ini bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus, mantan penjahat, pembunuh, pembohong. Paulus ini punya sejarahnya hitam kelam. Udah mantan penjahat, pembunuh, pembohong, tidak kenal Yesus, bukan murid Yesus, dia memberi kesaksian seperti itu, dipercaya. Coba, sangat lemah. Dan ini bukan Injil. Begitu juga kisah para rasul yang 4 ini. Yang nulis ini Lukas. Lukas itu tabib, kalau sekarang dokter. Bukan murid Yesus, tidak kenal Yesus. Murid Paulus, dia memberi kesaksian di bawah kolong langit cuma ada satu nama yang menyelamatkan, yaitu Yesus. Yang ngasih kesaksian apa? Bukan murid Yesus, nggak kenal Yesus. Dan ini bukan Injil, cuma surat. Paulus kirim surat kepada seseorang bernama Theophilus. Di dalam surat itu dia bilang keselamatan di dunia cuma ada satu, dalam dia, dalam Yesus. Sangat lemah sekali. Nah, kalau Yohanes ini, ya ini Injil. Ya, Yohanes ini 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Kasih, kita katakan terus ajaran terus dia kasih. Kenapa? Dalam pandangan orang Kristen, begitu Adam dan Hawa makan buah terlarang, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Makanya disebut dosa waris. Karena semua manusia telah berdosa, bakal terhukum masuk neraka, maka saking kasihnya Allah akan dunia ini, diutus anaknya yang bernama Yesus. Utus kemana? Ke bumi. Untuk apa? Mati di kayu salib, ya, supaya dosa orang tertebus. Ini saya bilang sama para pendeta, ini bukan ajaran kasih, ini sadis, biadab, bengis. Coba, karena sayangnya Allah supaya dosa orang tertebus, anaknya satu-satunya yang paling disayang bernama Yesus dibikin tumbal, disuruh bunuh di kayu salib. Supaya apa? Supaya dosa orang tertebus. Bukan kan ajaran sadis, bengis, biadab. Allah kan maha kuasa, ya kan? Allah kan maha kuasa. Kok ampuni dosa kalian, kan beres. Masa supaya dosa orang tertebus anaknya dibikin tumbal, dikorbankan? Kemana kemahakuasaan Allah kalau begitu? Ya kan? Berarti Allah Anda sedang sudah tidak maha kuasa lagi. Tidak ada kemahakuasaannya, mak. Sebagai maha kuasa, kok ampuni dosa kalian, kan biar tidak perlu dia harus menjadikan anaknya jadi tumbal baru dosa orang tertebus. Kita aja punya anak satu-satunya berantem sama anak tetangga, walaupun salah kita masih bela, nggak mau kita jadi bulan-bulanan. Masa Allah kok anak paling disayang satu-satunya kok dibikin tumbal, disuruh mati, dibunuh, disalib, supaya apa? Supaya dosa orang tertebus. Ya kan? Saya bilang sama para pendeta, ini ajaran sadis, bengis, biadab. Kaget dia. Akhirnya begitu saya jelaskan, dia paham juga. Iya juga. Nah, bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 6? Oh, ini ayat ranking nomor 1. Semua orang Kristen kali baca ini diangkat jempol. Padahal ini, kalau benar ya, kalau benar Yesus berucap seperti itu, ibarat saya berdiri di sini, saya Yesus atau Nabi Isa. Kalau saya berkhotbah di sini, antum semua siapa? Bani Israel, ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Betul. Pada masa itu, pada zaman itu, apabila Bani Israel tidak tunduk taat kepada ajaran Nabi Isa alaihissalam, nggak mungkin mereka selamat. Jadi ini hanya ditujukan kepada Bani Israel, bukan untuk seluruh dunia. Quran mengatakan Nabi Isa untuk Bani Israel. Quran nggak pernah salah. Kita lihat. Ya. Satu lagi, menurut Alkitab Yesus diutus untuk seluruh dunia, tapi menurut Al-Quran tidak. Nabi Isa rasul hanya untuk Bani Israel. Kalau Bible benar, Quran salah. Kalau Quran benar, Alkitab salah. Nggak mungkin dua-dua benar. Kita lihat, ini ada 2 ayat. 2 ayat inilah yang disebut amanat agung Yesus Kristus. Kenapa ada kristenisasi di seluruh dunia? Karena 2 ayat ini. Ini disebut amanat agung. Kenapa? Amanat agung perintah Yesus yang paling suci. Semua umat Kristen melakukan ini sebagai jihad kalau kita.
Coba apa kata Yesus? Nah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Menurut Injil Markus apa kata Yesus? Ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Nah, berdasarkan dua ayat ini mereka yakin agama mereka rahmatan lil alamin. Mereka sangat yakin agama mereka untuk seluruh dunia, seluruh alam semesta. Coba kata Yesus, pergi baptis semua bangsa. Ahli Kristen kan? Tapi menurut Markus bukan. Kata Yesus, ini pesan Yesus yang terakhir loh. Suruh menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, begitu Yesus berucap seperti ini, dia terangkat ke langit. Jadi ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena Yesus berucap hanya beberapa detik. Berapa detik dia berucap, dia langsung naik ke langit. Sampai sekarang nggak balik-balik. Ya kan? Coba. Sementara selama Yesus hidup di muka bumi, dia mengatakan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus berucap seperti ini, dia sudah mati. Mati, bangkit, hidup 40 hari di bumi. Pada hari ke-40 dia ucapkan ini, berapa detik dia ucapkan ini langsung hilang. Makanya kalender, kita lihat kalender kita, hari kematian Yesus dan hari kenaikan Yesus pasti selisihnya 40 hari. Ya kan ada kematian, ada kenaikan. Antara kematian dan kenaikan 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena begitu Yesus mati, dia bangkit pada hari ketiga menurut Injil, bukan menurut kita. Dia hidup 40 hari dulu di muka bumi. Kemudian begitu hari ke-40 dia ucapkan begini, pada detik terakhir dia naik ke langit. Sampai saat ini enggak. Jadi mana mungkin seorang nabi rasul diutus untuk seluruh dunia alam semesta, tapi dia ucapkan hanya beberapa detik meninggalkan bumi, dan itu pun setelah dia mati hidup kembali. Sementara selama dia hidup dia mengatakan dia diutus untuk Bani Israel. Lihat kata Quran. Kita akan uji Quran dan Bible. Apa yang dikatakan Quran pasti benar, bisa dibuktikan. Ya, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israil. Dan dia mengajarkan kepada kita, kepada Isa kitab hikmat Taurat dan Injil, dan menjadi rasul kepada Bani Israil. Datang Quran Nabi Isa rasul untuk Bani Israel. Kita akan buktikan apa yang dikatakan Quran bisa dibuktikan. Ya. Lihat lagi kata Quran, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matsalan li bani Israil. Dan Isa tidak lain hanya seorang hamba yang kami beri karunia kenabian atasnya, dan kami menjadikan teladan sebagai kepada Bani Israel. Dan terakhir satu lagi, apa kata Nabi Isa? Wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra yang Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu, membenarkan sebelumnya dari Taurat dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul bernama Ahmad Muhammad. Justru kata Isa dia rasul untuk Bani Israel, akan datang seorang rasul bernama Muhammad yang memberi kesaksian rasul pengganti dia justru Yesus sendiri. Ya. Nah, kita buktikan, ya. Ternyata Yesus punya murid 12 orang. Kenapa Yesus mengangkat murid 12 orang? Karena Bani Israel anak keturunan Yakub ada 12 orang. Makanya nanti setiap murid akan menjadi pemimpin di setiap suku itu 12 anak Yakub. Yesus perintahkan kepada 12 muridnya, silakan, boleh dakwah kemana saja, tapi Yesus wanti-wanti, jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya kan? Mulai terbukti apa kata Quran. Ini yang Yesus yang ngomong ini. Dan lebih jelas kita lihat apa kata Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus yang ngomong. Coba. Sudah ini ya. Berarti benar kata Quran kan? Kata Quran Nabi Isa rasul untuk Bani Israel. Yesus mengaku dengan jujur dan polos, tertulis dalam Injil pas Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini luar biasa. Ucapannya sangat bagus sekali. Nah, satu lagi katanya, oh tapi kan Yesus kan juru selamat katanya. Betul.
betul Yesus juru selamat. Tapi kita lihat, dan dari keturunannya lah, sesuai yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Berarti Yesus betul juru selamat. Tapi sayang, dia juru selamat hanya untuk orang Israel. Gitu. Makanya mereka kalau dakwakan ke kita, ada saksi Yehova, door to door, naik turun rumah orang Islam, bawa Bible. Kalau mereka datang jangan diusir. Banyak diusir, jangan diusir, suruh duduk. Mereka kan bawa Bible, ya kan? Suruh duduk, buka, boleh nggak bacakan saya Matius 15:24 dan Kisah Rasul pasal 13:12. Minta dia bacakan. Kata Yesus dia diutus untuk Bani Israel. Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Loh, ibu orang mana bilang? Ibu kan orang Indonesia, tinggal di Depok lagi. Ya nggak masuk dong. Iya dong, nggak masuk. Saya lebih percaya kepada Yesus ketimbang ibu, ketimbang pendeta. Betul kan? Ucapan Yesus lebih benar daripada pendeta. Bahkan kita lihat, Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia. Banyak orang nggak percaya. Yesus melarang. Injil itu dilarang oleh Yesus disebarkan di Indonesia. Banyak orang nggak percaya. Oh, nggak mungkin. Saya debat dengan pendeta. Saya bilang ada loh. Kalau ada, berani nggak ente masuk Islam? Ngeper dia. Tapi orang Kristen nggak mau bersumpah. Orang Kristen nggak mau bersumpah, berjanji. Oke dah, kalau ada Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia, berani Anda berjanji masuk Islam atau gimana? Oh enggak. Dia bilang, saya berjanji berhenti jadi misionaris, kata. Kalau ada Yesus melarang memberitakan Injil di Indonesia, dia mau berhenti jadi misionaris. Ini saya lihat. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Tapi Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Pertanyaannya, Indonesia masuk Asia enggak? Memang tidak tertulis di Indonesia, tapi terus di Asia. Justru menunjukkan lebih luas. Semua negara Asia dilarang oleh Yesus, termasuk Indonesia. Gitu kan? Oh, akhirnya apa kata pendeta? Oh iya deh, nanti saya mau tanya sama senior saya dulu, katanya. Apa benar? Memang ada, yes. Jadi seluruh benua Asia dilarang ya. Ini menunjukkan bahwa benar kata Quran, Nabi Isa Rasul untuk Bani Israel saja, tidak untuk seluruh dunia ya. Nah, saya punya Injil, namanya The Five Gospels. Ini ada di mobil, belum diturunkan ini. Waduh, Brelen mana? Anak buah saya itu tadi lupa turunin, ini ada di mobil. Saya bawa, ini asli. Injil ini nggak boleh masuk di Indonesia, dilarang, ya, dilarang masuk ke Indonesia. Injil berwarna. Injil ini hasil seminar 76 ahli dari seluruh dunia, berbagai disiplin ilmu. Di Indonesia orang yang punya ini cuma berapa orang loh, termasuk saya punya ini. Ya. What did Jesus really say? Apa yang betul-betul Yesus ucapkan? The source for the authentic words of Jesus. Mencari ucapan Yesus authentic, asli. Nah, Injil ini berwarna. Kalau ayat itu dicetak huruf merah, that's Yesus, nilainya 3. Kalau dicetak huruf pink, sure, sounds like Jesus. Ya, mirip ucapan Yesus, nilainya 2. Kalau gray, well maybe, nilainya 1. Tapi kalau black, hitam, Jesus didn't say this. Ada 2 versi. Satu mengatakan there's been some mistake, ada yang salah pada ayat itu. 0, tidak punya nilai kebenaran. Nah, ada di mobil, saya lupa turunin Injilnya. Nah, kita lihat sini. Perhatikan bagaimana para ahli menilai semua ayat-ayat emas tadi yang kita bacakan. Ayat-ayat yang sangat menentukan keselamatan menurut keyakinan umat Kristiani dalam Injil. Contoh ini. Tadi kan ini. Kata Yesus, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Aku yang siratal mustahil. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tidak melalui aku. Nah, kita lihat. Ini kira-kira red, pink, grey atau black? Nah, kita lihat. Yohanes 14 ayat 6. Ayat nomor 1 tertinggi, ternyata di situ dicetak huruf black. I am the way and I am truth and I am life, replies Jesus. No one gets to the Father unless it is through me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata hitam, bol, tebal, berarti Yesus tidak mengatakannya.
Nah ini kan, nah Injil tadi, ya ini berwarna ya. Jadi dia ada warna-warni gitu. Ya, ini asli, belinya di Amerika ini. Nggak bisa masuk di Indonesia, dilarang keras masuk ke Indonesia karena menggoncangkan iman orang Kristen. Ya. Saya menerjemahkan ini bayarnya berapa? 25 juta hanya khusus menerjemahkan. Coba. Kemudian apa? Yohanes 3:16 tentang ajaran kasih. Ternyata kita lihat di sini, ya. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ternyata ini black biasa, bukan black bold. Kalau bold itu masih ucapannya iman, bukan. Nah, bagaimana dengan ini? Perintah Yesus membaptis semua bangsa dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Ya, ini perintah suci Yesus, disebut amanat agung Yesus Kristus. Perintah Yesus paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Karena begitu dia ucapkan itu dia naik ke langit. Berarti pesan-pesan Yesus terakhir ternyata membaptis semua bangsa dan menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Maka orang Kristen melakukan Kristenisasi dianggap itu perintah suci, ibarat jihad kalau kita. Nah, kita lihat dua ayat ini tadi. Amanat agung, perintah membaptis dan menyebarkan Injil. Red, pink, grey atau black. Lihat. Matius 28 ayat 19. Nih, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya ini, ya, ternyata black. You are to go and make followers of all peoples. You are to baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ternyata hitam, diakui oleh para ahli mereka sendiri. Yesus tidak mengucapkan there's been some mistake, ada yang salah. Di mana salah itu? Salah kesalahannya apa? Mereka memasukkan ayat Trinitas dalam mulut Yesus. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tidak mungkin Yesus mengucapkan Trinitas. Yesus itu mati tahun 29 Masehi. Trinitas itu 300 tahun setelah Yesus mati baru ada ayat baru Trinitas itu diangkat, baru Yesus diangkat jadi Tuhan. Ya, tahun 325, tahun 381 Roh Kudus diangkat jadi Tuhan. Jadi Yesus diangkat jadi Tuhan itu melalui ibarat kita muktamar gitu kan. Kumpul para ahli agama, para ustadz dai ulama, mereka sepakati oh Yesus Tuhan. Jadi manusia yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Tahun 325. Roh Kudus 381. Jadi 300 tahun setelah Yesus mati baru Yesus sudah Roh Kudus dijadikan Tuhan. Maka Yesus tidak mungkin mengucapkan ini karena dia mati tahun 29. Ya, oleh para ahli benar dia ucapkan walaupun mereka Kristen tapi mereka itu kan peneliti, ahli. Jadi mereka 76 orang nggak mungkin berbohong walaupun bertentangan dengan hati nurani mereka, tapi sebagai ilmuwan mereka katakan apa adanya. Jesus didn't say this, there's been some mistake. Yesus tidak mengatakannya, ada yang salah pada itu. Nah, bagaimana perintah menyebarkan Injil ke seluruh dunia? Ternyata ini pun black. He said to them, go through the whole world and preach the gospel to all mankind. Pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ternyata ini pun dicetak huruf hitam. Berarti Yesus tidak menyuruh, memerintahkan untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Berarti benar kata Quran, Nabi Isa Rasul hanya untuk Bani Israel. Dan apa kesimpulan? Dan ini satu lagi. Yesus menjanjikan keselamatan. Jadi begitu Yesus naik ke surga, orang Kristen sangat yakin. Yesus sudah siapin kapling mereka di surga. Tapi Nabi kita Muhammad SAW kata masih dikubur, belum selamat, kirimin sholawat. Jadi Nabi kita belum selamat, minta kirim sholawat, apalagi kita, kan begitu kata mereka. Hati-hati masalah sholawat ini banyak mereka gunakan untuk melunturkan iman orang Kristen, orang Islam. Orang Islam banyak ya awam-awam, yang pintar aja banyak terkecoh. Iya ya, kalau Nabi kita sudah selamat, ngapain dikirim sholawat? Ya tadi. Kalau Nabi belum selamat, apalagi kita. Tapi Yesus kata sudah di langit. Nabi kita kan masih dikubur. Yesus sudah di surga. Doain mereka. Kita doain Nabi kita. Di sana apa? Mereka, Yesus doain mereka. Kan lebih hebat Yesus kan. Bahkan disiapin kapling di surga. Coba. Makanya Ahok bilang aku kalau mati,
pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti dapat makan. Dia bilang gitu kan. Masuk surga nenek. Aku pertama yang menyangka itu Yesus itu di YouTube. Begitu keluar itu besok datang wartawan mewawancara saya bilang itu dijamin pasti masuk neraka, bakal mati. Dan semua orang Kristen selama menuhankan Yesus berdosa syirik pasti jaminnya neraka. Nggak ada kata pasti. Ternyata ini apapun kita lihat dalam Injil ini ternyata dicetak huruf hitam tebal. Yesus tidak mengatakan there are many rooms in my father's house and I'm going to prepare a place for you. I wouldn't tell you this if it were not so. And after I go and prepare a place for you, I will come back and take you to myself so that you will be where I am. Ternyata ini hitam tebal. Yesus tidak menjanjikan surga, tempat kapling bagi mereka di surga. Nggak ada itu. Tertipu mereka semua. Masa ada? Kalau ada agama nabinya diangkat jadi Tuhan, pasti agama itu sesat. Apapun agamanya, ya kan? Nabinya dibikin Tuhan, ya pasti sesat dong agama itu. Tapi kalau ada nabi mengaku dirinya Tuhan, pasti nabi itu palsu, ya kan? Tapi Nabi Isa alaihissalam atau Yesus bukan nabi palsu, nabi benaran. Bahkan salah seorang nabi yang sangat-sangat kita muliakan. Yang salah, yang keliru, yang tersesat mereka yang menuhankan beliau. Orang-orang menuhankan beliau yang tersesat, maka dakwah kita dakwahkan ini kepada mereka supaya mereka terlepas dari kesesatan mereka, supaya mereka juga bisa merasakan Islam sebagai satu agama yang rahmatan lil alamin, bisa menyelamatkan mereka dunia akhirat. Nah, ini dakwah ini yang saya ajarkan, cara cepat melunturkan iman orang Kristen seperti apa. Itu saya ajarkan sebentar bisa kok. Sekali pertemuan bisa semua itu. Nanti antum punya teman kenal tetangga satu kantor, oh gampang itu. Nanti itu. Caranya apa? Begini, saya ajarkan. Sebentar ya. Ini karena waktunya pendek, saya potong kompas saja. Nah ini, minimal bapak ibu punya teman, kenalan tetangga, oh bahkan saudara non muslim. Kan sekantor aja banyak teman, ya kan? Nah ada, kok ini hilang ya? Yang mana tadi ya? Dia maunya dikecilin, kalau dibesarkan malah hilang dia ini. Nah sebentar aja, 5 menit lagi ya. Ya, ada orang berpendapat begini, untuk apa kita dakwah kepada non muslim? Orang Islamnya banyak, lagi pula lakum dinukum waliyadin, ya kan? Kebanyakan orang selalu menjadikan lakum dinukum waliyadin. Ya memang betul, nggak salah, itu firman Allah. Tetapi lakum dinukum waliyadin ayatnya ada di paling ujung. Awalnya kan kul, ya, kul itu artinya apa? Katakan. Katakan itu kalimat apa? Kalimat perintah. Katakan, sampaikan, dakwakan, usai, biar lakukan dulu. Kan mereka nggak mau, ya sudah, lakum dinukum waliyadin kan. Sebaik-baik kan harus ada usaha. Artinya orang itu paham, bapak ini, Pak Priwoto ini dia paham. Dia beli buku-buku saya. Dicari teman-teman semua yang Kristen-Kristen, terutama teman sekantor. Dia datangin nih Ibu Rahayu, teman sekantor. Apa dia bilang? Ini kita tiru, sama, kita tiru dan banyak berhasil. Ini cara paling jitu. Saya punya buku bagus nih. Tapi bagus bagi saya belum tentu bagus buat Anda. Masalahnya di sini ada ayat Quran, ada ayat Injil. Semua ayat Quran saya baca, saya cek ke Al-Quran benar. Tapi ini ada ayat Injil ya, aku nggak ngerti. Kamu kan Kristen, boleh nggak saya minta tolong? Yang Kristen merasa dihargai, dihormati, diberi amanah. Apa kata orang Kristen? Minta tolong apa? Tolong kamu bawa buku ini, kamu baca. Setiap ketemu ayat Injil, kamu cek ke Injil. Benar atau enggak? Kalau enggak benar, saya akan maki-maki Pak Insan Mokoginta yang nulis buku ini. Itu bahasa basi. Itu bahasa basi. Nah, karena Kristen merasa orangnya dihargai, dihormati, diberi amanah, dengan senang hati diambil. Dia bawa pulang karena bakal mau ditanya, dia baca, dicek, diteliti ke Injil. Setiap ada ketemu Injil dicek. Berapa hari kemudian dia tanya, gimana sudah dibaca, sudah dicek? Apa kata ini ibu ini? Iya ya, ternyata
Benar semua di ayat-ayat Injil ini. Makanya saya tertarik untuk masuk Islam. Oh, kalau Anda mau masuk Islam, kebetulan Pak Insan Mungkoginta ada di sini, Pekanbaru Riau waktu itu. Gimana kalau beliau yang Islamkan kami sekeluarga? Demi Allah, malam itu juga langsung saya berangkat. Saya Islamkan satu keluarga, masuk Islam. Padahal orang tuanya pendeta loh. Besoknya dicari teman kantor, insinyur wanita orang Batak. Dia dakwakan yang sama. Ujungnya apa? Iya, jadi belum betul juga. Bahkan saya tertarik masuk Islam, tapi jangan sekarang katanya. Kita bawa ke restoran makan minum. Tuh bapak yang ini bilang apa? Kalau undang Pak Insan Mungkoginta ke Pekanbaru Riau ini kan butuh waktu, butuh biaya. Mumpung beliau ada di sini kan. Hanya dia pikir-pikir, ya udah sekarang deh. Demi Allah, malam itu langsung bawa saya sadatkan teman sekantor itu. Ya insinyur. Nah, beliau ini orang Blitar. Dia pulang ke Blitar, dia bawa buku-buku saya, dicari teman-teman Kristen-Kristen ini. Dia dakwakan yang sama, masuk Islam juga. Cuma dia sendiri yang sadarkan. Nah, ini cara terhormat dan terpuji. Jangan mentang teman lama ya. Lo baca buku ini biar lo tahu agama lo gitu. Jangan gitu. Dia tersinggung, nggak bakalan. Minta tolong. Padahal itu cuma basa-basi. Dengan dia membaca buku saya ini, mereka akan tahu agama mereka bermasalah. Minimal mereka tahu Islam itu betul, ya kan? Minimal mereka tahu Islam itu benar. Soal hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kalau Allah ingin memberi hidayah, insya Allah mereka masuk Islam. Tapi katakan, benar-benar kita katakan, kita sampaikan, kita dakwahkan, kita sudah berusaha, sudah berikhtiar. Tidak masuk Islam pun kita sudah berpahala kok. Nah, kita sudah ikut mendakwahkan, dia sudah baca, kita sudah sampaikan. Tidak masuk Islam tetap kita sudah berpahala, karena la ikraha fid din, tidak terpaksa dalam berislam itu. Ya, ini merupakan cara yang terbaik dan terhormat. Bapak Ibu bisa mempraktekkan ya, buku mana saja bisa ya. Dan buku ini termasuk buku paling bestseller kalau saya. Bahkan semua orang tua menyuruh ini komik anak-anak ya, orang tua untuk membacanya. Kenapa? Bahkan di sekolah-sekolah ada beberapa sekolah orang tua guru menyuruh orang tua untuk beli supaya anak-anak baca, supaya apa? Supaya mereka tidak mudah terpengaruh atau dimurtadkan. Ya, ini ya saya bilang ya, yang paling bestseller. Bagi yang berminat ya silakan, nanti ada di depan sana. Karena buku saya tidak dijual di toko buku manapun ya. Buku saya tidak dijual di toko buku manapun. Setelah dibaca jangan disimpan, mubazir, berikan kepada teman, tetangga, kenalan non-muslim. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada mereka. Tidak masuk Islam pun sekali lagi, insya Allah kita sudah mendapat pahala. Baik, ada yang mau bertanya sebelum Anda bisa sampaikan atau enggak ya silakan. Ya, ini sudah jam 1 lebih dikit, ini antum masuk kerja. Jadi kalau mau tema-tema lain ya di lain waktu kita bicarakan atau bahas kembali. Ada yang mau bertanya atau enggak? Kalau enggak ya kita tutup aja. Silakan. Satu orang satu pertanyaan aja, to the point aja karena waktunya sudah pendek. Oh, itu tidak dijelaskan dalam buku itu ya, tidak dijelaskan. Cuma 76 itu tidak ada satupun orang Islam, tidak ada satupun universitas mewakili Universitas Indonesia, tidak ada. Itu mereka dosen guru-guru besar dari seluruh universitas terkenal di dunia, tapi tidak ada orang Indonesia, tidak ada universitas dari Indonesia, dan semua mereka non muslim. Sebagai peneliti mereka harus mengatakan apa adanya walaupun itu bertentangan dengan keimanan mereka gitu. Makanya buku ini sangat menggemparkan di Kristen, tidak dilarang walaupun Gramedia nggak ada loh. Boleh cek, nggak akan dijual di sana itu. Baik, yang lain. Ada lagi yang mau bertanya sebelum ada yang sampaikan? Atau nanti kalau Bapak Ibu ada yang punya kasus ya, yang seperti tadi pacaran beda agama, atau orang sudah miring-miring mau masuk ke agama lain, atau ingin menarik saudara, orang tua, keluarga kita non muslim masuk Kristen, hubungi saya ajari ya, insya Allah saya ajari sekali pertemuan bisa
bisa kita kalahkan, maksudnya bisa mengalahkan pendeta, misioner, evangelis, penginjil, siapapun, kapanpun, dan dimanapun, insya Allah bisa. Saya dapat tugas dari KNAP, Komisi Nasional Anti Pemurtadan, untuk keliling Indonesia, khusus mengkader mu'alaf-mu'alaf, dai-dai, atau siapa saya, terus dakwah, untuk turunkan ilmu ini supaya mereka minimal bisa membentengi umat Islam di daerah-daerah supaya agar tidak mudah dimurtadkan, karena pemurtadan di Indonesia sudah amat sangat meresahkan. Indonesia termasuk negara terbanyak paling berhasil mereka lakukan pemurtadan. Nggak ada lagi? Ya, kalau nggak ada, sudah kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.